kasih Bapak penanggung jawab. Selamat malam, salam. Salam. Baik, sama puji Bapak Diaken SW Damuang, keluarga, kita semua, rekan-rekan sekerja Yesus Kristus, penatua, Diaken, poster yang berkesempatan ada saat ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah ini, dalam PA kita, dan memulainya saja kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64. Kidung Jemaat 64 bait yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan, dan kata-kata selanjutnya. Sungguh besar Kau Allahku. Sebelum kita membaca, merenungkan, berPA bersama lewat firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Penatua Jaga untuk bawa kita di dalam doa. Kata habayang malang hari atim bun ama tukin kata mamalong yai bambagam makalaga mawagi hidimagam beri tanang ampala ko ina kay ato ko mayai muna kaluna ama to kakina kabamagi hidimagam muri kama belajar kakiyak ini kakina ka kampitipay ikin japen agin nunam among pawahol taro kakamagay pangarang muri kana wah kakayong pula kung agana kakayong nakabahan pela bol kana wah bol kakayong muri na may goto hurga prioritan na kakayong nakanuhuhu na anam mo nama joar ba man wini mo tol alkabut kabungo mataridong yayi mo oil muli kakayong naka lapang na am agana na paptaman muri dedi na hukum kadya kakayong yayi problem muri taman adero di kana atin am kamteng rangan na wini na wimog may tuwini kay may muri dedi na hukum kadya kakayong yayi problem Tengara ng mulim ng Rabbi Yesus Kristus jadi tiya ka ang manim lahat kong tubo tarbayan ama bimago tama marang yayo. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Penatua Jaga. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita dari Kitab Ulangan pasal 32. Kitab Ulangan pasal 32. Dan bagian bacaan kita ayat 44 sampai 47. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 47 saya bacakan bagi kita. Judul perikop ini Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sebelum kita masuk pada pemahaman tentang ayat bagian firman Tuhan ini, saya bagikan dulu bagi kita lembaran untuk bagian kitab Ulangan, dan ini bagian 4 dan ini terakhir untuk kitab Ulangan. Kita sudah dapat ya. Pas. Kurang. Lebih ya. Oke, jadi kalau kita ikuti terus bahwa kitab Ulangan ini kita bagi dalam 4 bagian yang lalu, dan ini bagian yang keempat.
atau bagian penutup dari kitab Ulangan, yaitu Ulangan 31 sampai 34. Dan di situ berisi tentang kepemimpinan Musa dan juga lagu atau nyanyian Musa. Nah, kita perhatikan di kertas kita ya. Ulangan 31, Musa menyerahkan kepemimpinan. Pasal 31 ayat 1 sampai 8, Musa meneguhkan Yosua. Musa mengingatkan bahwa ia tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Maksudnya Musa tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Allah sendiri akan memimpin Israel dan membinasakan bangsa-bangsa di hadapan mereka. Musa memanggil Yosua dan meneguhkannya di depan seluruh Israel dalam kalimat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kalimat penting dan inti di situ ya. Jadi itu isi penting dari pasal 31 ayat 1 sampai 8. Nah, bagian berikut pasal 31 ayat 9 sampai 13, hukum Tuhan dibacakan setiap 7 tahun. Musa menulis hukum Taurat dan memberikannya kepada para imam dan tua-tua. Diperintahkan agar hukum dibacakan di hadapan seluruh Israel setiap tahun Sabat ke-7 saat perayaan Pondok Daud. Kemudian pasal 31 ayat 14 sampai 23, Allah menampakkan diri dan menetapkan Yosua. Tuhan memanggil Musa dan Yosua ke kemah pertemuan. Tuhan memberitahu bahwa Israel akan memberontak setelah Musa mati. Tuhan memerintahkan Musa menulis sebuah nyanyian sebagai kesaksian. Tuhan meneguhkan Yosua sebagai pemimpin. Kemudian pasal 31 bagian akhir 31 ayat 24 sampai 29, kitab Taurat ditaruh di samping tabut. Musa menyelesaikan penulisan hukum Taurat dan menyerahkannya kepada para imam Lewi. Musa memperingatkan Israel akan pembangkangan mereka di masa depan. Masuk di Ulangan pasal 32, ini berisi nyanyian Musa. Pasal 32 ayat 1 sampai 43 isi nyanyian Musa. Ajakan langit dan bumi mendengarkan pujian atas kesetiaan Tuhan dan kecaman terhadap ketidaksetiaan Israel. Gambaran hukuman Allah terhadap Israel. Allah tetap menunjukkan belas kasihan dan pemulihan bagi umatnya. Kemudian pasal 32 ayat 44 sampai 47, itu bagian bacaan kita tadi. Musa menyampaikan nyanyian kepada Israel. Jadi nyanyian yang dia naikkan tadi itu dia sampaikan kepada bangsa Israel. Untuk apa nyanyian itu atau tujuannya? Musa dan Yosua menyampaikan nyanyian ini. Musa menekankan bahwa hukum ini bukan kata-kata sia-sia melainkan hidup mereka. Kemudian pasal 32 ayat 48 sampai 52 perintah kepada Musa untuk naik ke Gunung Nebo. Tuhan memerintahkan Musa naik ke Gunung Nebo untuk melihat tanah Kanaan. Musa diberitahu bahwa ia akan mati di sana karena tidak menguduskan Tuhan di mata air Meriba. Kemudian Ulangan pasal 33, berkat Musa atas suku-suku Israel. Pasal 33 ayat 1 itu pendahuluan, diperkenalkan sebagai berkat yang diberikan Musa abdi Allah kepada orang Israel sebelum kematian. Kemudian pasal 33 ayat 2 sampai 5 itu pujian kepada Tuhan sebagai Raja Israel. Gambaran kemuliaan Tuhan datang dari Sinai. Israel dipuji karena menjadi miliknya. Kemudian pasal 33 ayat 6 sampai 25 berkat untuk masing-masing suku. Jadi berkat untuk masing-masing suku atau 12 suku Israel ini, yaitu Ruben, semoga hidup dan tidak mati. Yehuda, tolonglah dalam pertempuran. Lewi diberi tugas menjaga hukum dan mezbah. Benyamin dikasihi dan dilindungi Allah. Yusuf diberkati dengan hasil bumi. Zebulon dan Isakar diberkati dalam perdagangan dan ilmu. Gad seperti singa dan anak singa. Naftali penuh berkat. Asher diberkati lebih dari semua.
Nah, kemudian pasal 33 ayat 26 sampai 29 itu kalimat penutup, ya. Allah Israel dipuji sebagai pelindung dan penolong umatnya. Nah, kemudian Ulangan 34 ini tentang kematian Musa. 34 ayat 1 sampai 4, Musa melihat tanah perjanjian. Musa naik ke Gunung Nebo dan Tuhan memperlihatkan seluruh tanah Kanaan. Kemudian pasal 34 ayat 5 sampai 8, kematian dan penguburan Musa. Musa mati di tanah Moab menurut firman Tuhan. Tuhan sendiri menguburkan Musa di tempat yang tidak diketahui siapapun. Israel menangisi Musa selama 30 hari. Pasal 34 ayat 9 sampai 12, penutup kitab, ini pujian atas Musa. Yosua dipenuhi roh hikmat dan orang Israel taat kepadanya. Musa dikenang sebagai nabi yang tak tertandingi dalam mujizat dan hubungan dengan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang pemahaman Alkitab, ya, pendalaman atau eksposisi. Ulangan bagian bacaan kita Ulangan 32 ayat 44 sampai 47. Nah, ayat 44, Musa dan Yosua sebagai pemimpin bersama. Musa tidak sendiri, Yosua bin Nun disebut, ya, secara, ya, di situ sangat langsung, ya, bahwa mereka bersama, tapi ini sebenarnya menunjukkan ada pergantian kepemimpinan. Jadi di saat Musa bersama-sama dengan Yosua, sebenarnya di situ mau menyatakan bahwa Yosua ini pemimpin yang sah. Karena ada bersama-sama dengan pemimpin yang akan memberi kepemimpinan itu kepada Yosua. Nyanyian ini bukan sekedar lagu. Ini adalah pengajaran teologis, pengajaran rohani, dan nubuat tentang hubungan Israel dengan Tuhan. Penyampaian kepada seluruh umat menunjukkan bahwa pengajaran Allah bukan untuk kalangan terbatas, tetapi untuk semua. Ayat 45 menyampaikan tuntas, ya, Musa menyampaikan segala perkataan, menegaskan tentang pentingnya dan kelengkapan hukum dan ajaran Tuhan. Kemudian ini juga menunjukkan keseriusan Musa dalam mempersiapkan umat untuk masa depannya tanpa kehadirannya. Bagaimana mereka nanti tanpa Musa, dia sudah menyampaikan secara serius itu terlebih dahulu kepada bangsa Israel. Ayat 46, panggilan untuk memperhatikan dan mengajarkan. Kata camkanlah, seruan untuk merenung secara mendalam, bukan hanya mendengar secara dangkal. Kemudian perintah untuk mewariskan ajaran ini kepada anak-anak menekankan pentingnya pembinaan iman lintas generasi atau pembinaan iman yang berkelanjutan. Tidak saja pada generasi ini, tetapi itu punya program yang berkelanjutan. Kemudian hukum Taurat tidak boleh hanya diketahui tetapi dilakukan dengan setia. Ayat 47 atau bagian ayat akhir tadi, firman itu adalah hidup. Perkataan ini bukanlah tidak berarti bagimu. Musa menolak sikap acuh atau menganggap enteng firman Tuhan. Kemudian kata itulah hidupmu. Firman Tuhan menentukan kehidupan dan masa depan mereka. Taat pada firman Tuhan akan membawa berkat umur panjang dan kelangsungan hidup di tanah perjanjian. Ya, makna penting secara teologis atau makna rohani dan aplikasi atau apa yang dapat kita lakukan dalam kesempatan hidup sekarang. Pertama, firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi, tetapi kehidupan itu sendiri. 2, pendidikan iman adalah tanggung jawab keluarga. 3, ketaatan kepada Tuhan adalah syarat untuk menerima berkat. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita PA-kan malam hari ini, ya, pertama-tama keseluruhan dari pasal 31 sampai 34. Kita melihat di situ bahwa Musa sebagai seorang pemimpin, dia rela. Relanya dia apa? Pertama,
dia rela menerima keputusan Tuhan untuk dia tidak masuk di tanah Kanaan. Jadi Tuhan hanya suruh dia naik di Gunung Nebo. Kebetulan itu Gunung Nebo, Bapak Mama. Saya sudah naik di situ. Itu Gunung Nebo itu, dari atas itu lihat semua tentang tanah Kanaan. Jadi itu Gunung Nebo ibarat kita naik di Terona. Kita bisa lihat semua di bawah begini. Ibarat di bawah itu Kanaan sudah. Seperti itu persis. Dia punya model. Tinggi sekali. Dan Musa rela untuk dia hanya lihat saja. Dia tidak masuk ke sana. Nah, ini kita dapat belajar tentang pemimpin harus rela. Harus rela untuk menerima apapun yang Allah putuskan dalam hidup kita. Itu penting. Dalam hal ini, di saat kita sudah dipanggil Tuhan, kerelaan itu ada. Dan di saat Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, kita melakukannya secara rela. Dan di saat Tuhan izinkan pun kita alami pergumulan yang kita tidak cari, atau bukan karena kesalahan kita, pergumulan itu datang, kita harus rela menerima keputusan Tuhan itu dalam hidup kita. Bukannya menjauh. Ini yang kita belajar dari Musa. Yang kedua, kerelaan Musa untuk dia harus menyerahkan kepemimpinan itu kepada Yosua. Sebuah kerelaan. Artinya apa di sini kekasih-kekasih Tuhan? Kita tidak bisa untuk terus menjadi majeliskan sampai seterusnya. Tetapi hal yang menjadi tanggung jawab kita, yang kalau kita tidak lakukan itu sebuah kesalahan. Kalau kita tidak melanjutkan apa-apa yang kita sudah lakukan, yang kita tahu yang baik itu kepada generasi selanjutnya. Dalam hal ini kepada orang-orang muda yang ada, sampai kepada anak-anak. Dan ini yang tidak gampang. Tidak gampang kekasih Kristus. Dan lebih khusus yang paling tidak gampang dalam rumah tangga kita. Kenapa saya katakan begitu? Tidak sedikit majelis jemaat yang dia tidak melanjutkan semangat pelayanan dan pendewasaan iman kepada anggota-anggota keluarga. Dan di sini yang menjadi tantangan bagi kita. Apalagi kalau sampai sudah tidak lagi menjadi majelis, baru tidak datang di gereja, baru menjauh dari Tuhan, itu lebih berbahaya lagi. Artinya apa yang kita mau berikan sebagai persiapan kaderisasi atau untuk generasi selanjutnya, mereka mewariskan apa yang ada pada kita untuk mereka menjadi percaya diri ke depan. Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah ini. Jadi kerelaan Musa itu bukan saja sampai di situ. Dia rela untuk sekedar oke lah, silakan Yosua terima. Tidak. Tetapi malah dia mempersiapkan Yosua dengan baik. Itu luar biasa. Nah, mungkin kita bisa ke depan, kita coba bangun ke depan. Kalau itu baik. Saat kita mau pergi PKS, kita sepakat anak-anak kata kesasi, di mana week itu ada mereka, satu orang harus ikut satu majelis. Nanti gantian lagi. Untuk mereka di situ mulai belajar. Kalau itu dipandang bisa dilakukan ke depan. Sehingga kita mempersiapkan betul anak-anak kita. Nah, hal yang berikut yang dilakukan oleh Musa yang luar biasa yang kekasih. Dia juga secara transparan menyampaikan kepada bangsa Israel tentang apa yang akan mereka hadapi ke depan. Jadi Musa ini seorang pemimpin yang sudah menyatu dengan bangsa Israel sehingga dia bisa prediksi apa yang akan terjadi pada mereka ke depan.
bukan dia menyepelekan kemampuan Yosua, tidak. Tetapi dia melihat bagaimana perilaku bangsa Israel saja terhadap dirinya sebagai yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel itu begitu sulit di atas. Sehingga dia langsung ingatkan kepada mereka bahwa ke depan mereka akan mengalami kesulitan karena mereka akan membangkang. Mereka akan berupaya untuk menjauh dari Tuhan. Dia sudah ingatkan memang. Tetapi poin penting lainnya, dia katakan, isi nyanyiannya, kalau kamu sungguh-sungguh taat pada hukum Tuhan, maka kamu akan memiliki umur panjang. Umur panjang di sini pertama-tama bukan berbicara tentang waktu, usia hidup bangsa Israel. Bukan itu yang pertama-tama. Tetapi yang pertama-tama bahwa panjang umur yang dimaksudkan di sini adalah mereka menikmati sebuah relasi, sebuah hubungan yang mesra dengan Tuhan dan sesama mereka. Dan inilah yang kita cari dalam hidup ini, yaitu hubungan yang mesra. Dan ini yang tidak gampang dikasih. Hubungan yang mesra kalau kita renungkan saja, baik dalam rumah tangga kita, di dalam kompleks kita, atau di dalam way kita. Begitupun antara wake dengan wake, itu tidak gampang. Masih ada hal yang perlu kita benahi. Kemesraan yang perlu kita perjuangkan. Karena saya melihat, saya kasihan. Kadang dari mimbar saya melihat ada anak-anak Tuhan. Mereka datang. Saya tahu hati mereka itu masih diliputi rasa tidak nyaman secara batin. Nah, ini hanya majelis wake. Rumah hati tidak ada. Dan ini yang kita perlu doakan bersama untuk diperjuangkan bersama. Itu salah satunya. Yang lain Bapak Mama semua yang tahu. Majelis. Yang kita inginkan perjalanan kita ini justru sebagai anak-anak Tuhan, kita merasakan itu kehidupan yang mesra sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena Kristus sudah perjuangkan itu bagi kita. Kita merasa merdeka dalam artian menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Dan ini yang dipesankan Musa secara serius kepada bangsa Israel. Dan hari ini kepada kita. Karena itulah kita dapat melihat bagian akhir dari pesan-pesan penting di situ. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar untuk kita dengar atau informasi di situ, sekedar untuk kita tahu apa yang mau dikatakan oleh Alkitab, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan lewat sini. Tetapi harus betul-betul untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita lanjutkan kepada warga jemaat. Sebagaimana bagian 2. Pendidikan iman adalah tanggung jawab keluarga. Kenapa? Karena pertama-tama memang ini rumah tangga. Karena itu maka hal seperti ini, PA seperti ini sangat penting Bapak. Untuk kita terus diisi. Karena pemahaman secara terus menerus itu penting. Sehingga kita melakukan sesuatu karena kita paham. Kita melakukan sesuatu kan landasannya kuat. Sebagaimana saya katakan tentang kenapa di pusat ini atau di jemaat Ukmada atau di kelas UNKK perlu lagi dihotbahkan tetap persembahan. Orang sudah tahu persembahan. Persembahan sudah meningkat. Tapi kalau tidak memiliki pemahaman yang kuat berbahaya. Pemahaman yang benar. Karena itulah jangan jemu-jemu Bapak Mama.
membuka diri kita untuk terus belajar. Saya percaya bahwa dengan banyak hal yang tertulis dan yang disampaikan, sedikit saja yang ditangkap itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Dan lebih luar biasanya lagi di saat kita menerapkan apa yang kita pahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketaatan kepada Tuhan adalah syarat untuk menerima berkat. Jadi berkat itu dia tidak terlepas. Atau bagaimana berkat itu ada, itu hanya berhubungan dengan ketaatan. Tapi kan yang lain dorong tidak taat juga dorong diberkati. Tidak. Beda. Secara hukum alamnya, ya, kita kerja ya pas kita dapat. Tapi apakah itu berkat? Belum tentu. Bina pedita Melki itu kanyuru. Kanyuru itu rezeki, tapi belum itu mering melala. Ya apa kalau berkat itu? Itu beda. Jadi rezeki dengan berkat itu tidak sama. Nah, karena itulah jangan kita iri hati dengan lain sebagainya. Kenapa dia seperti, oh tidak, itu bukan hidupnya diberkati. Beda. Dan itulah yang kita nikmati sebagai orang-orang percaya. Di saat kita taat kepada Tuhan dan kita mendapatkan curahan berkat dari Tuhan, kita bersyukur karena kita menyadari bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Karena itulah maka dalam keadaan baik, tidak baik, berhasil, tidak berhasil, kita mampu melewatinya dengan Tuhan. Itu yang kita perlu syukur. Karena kita percaya bahwa di saat kita taat, maka berkat itu kita dapat nikmati di dalam Tuhan. Dan demikian itu kekasih-kekasih Tuhan dari bagian firman Tuhan di Ulangan bagian terakhir atau penutup pasal 31 sampai 34 dalam kesempatan kita PA pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan bagi kita, ada yang menambahkan atau mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Itu makna teknologi dan aplikasi. Dan yang 3 poin ini menurut saya tentu firman ini sangat berguna bagi kita semua, bahkan pada diri saya. Dan di situ yang pertama, firman Tuhan bukan sekedar informasi tetapi kehidupan itu sendiri. Tetapi firman ini yang pertama untuk kita bagaimana sebagai pengikut Kristus, terlebih khususnya bagi kita majelis jemaat, bukan sekedar untuk informasi tetapi bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita, bahkan menjadi teladan di tengah-tengah warga jemaat kita. Dan betul di sini kalau kita renungkan sebagai kita pengikut Kristus, terlebih ini itu ada yakin menurut saya firman ini sangat terketuk di dalam hati kita. Jika kita betul-betul kita meyakini bahwa bukan sekedar untuk informasi saja, bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai kita bagi tangan Tuhan. Dan yang keduanya, pendidikan iman adalah tanggung jawab keluarga. Dan yang dikatakan kita pada malam ini, bagaimana kita bersatu sebagai pengikut Kristus, kebersamaan kita melalui PA. Kadangkala kita ini bukan saja kita mengulangi lagi, kadangkala kalau kita pergi di PA, untuk saya kita bilang hanya untuk apa juga kita pergi. Tetapi firman di sini tadi seperti Musa, bagaimana kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketaatan kepada Tuhan adalah syarat untuk menerima berkat. Jadi kalau betul-betul kita mengikuti Kristus, seperti Musa ini taat kepada Tuhan, dan dia melakukan tetap
seperti kita juga tetap berkat itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam keadaan susah, senang, atau di dalam pergumulan, kita tidak pernah membedakan itu. Marilah kita seperti Musa. Bagaimana Musa berjalan mengikuti Kristus dengan tulus hati. Untuk itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Mama Tommy. Selanjutnya dari Pak Hans, dari Bapak penanggung jawab, Bapak Neto Hagau. Baik, terima kasih. Dari berkat. Karena Pak Asyur diberkati dari semua. Artinya bagaimana semua orang dapat berkat semua. Tetapi karena Pak Asyur lebih berkat daripada semua. Ya. Baik, terima kasih. Dan sebentar sekalian, lanjut Mama Atri, Mama Nina. Baik, kasih Tuhan. Terakhir apa yang ditanyakan oleh Bapak Penatua Gaung, ada yang mau menanggapi kenapa Asher ini yang dia punya berkat lebih. Asher ini anaknya siapa? Kita lihat di kitab Kejadian pasal 30. Ya, kita lihat beberapa ayat atau beberapa anak di situ dengan nama-namanya. Kejadian 30 kita mulai di ayat 9. Bapak Penutup Erwada bisa bacakan dari ayat 9 sampai di ayat 13. Iya. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, dia ambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ya, jadi kita tahu hal yang pertama bahwa Asher ini anak Yakub dengan lihat baik-baik, dengan Silpa. Silpa itu adalah budak dari Lea. Nah, saya tidak cerita kembali kepada kita tentang pertarungan antara Lea dan Rahel, sehingga nama-nama itu juga kalau kita teliti betul itu ada cerita-ceritanya masing-masing. Itu timbul karena saling bersaing antara dua ini. Nah, yang kedua bahwa nama yang mereka munculkan itu nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk bagaimana nanti bangsa ini dengan mereka punya nenek moyang sebagai kepala sukunya, seperti Yehuda dan seterusnya. Ya. Jadi itu ada maksud Tuhan semua di dalam Ulangan pasal 33. Saat Musa menyampaikan ucapan berkat itu bukan dari pikiran Musa sendiri, tetapi itu adalah apa yang mau disampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa oleh Tuhan. Nah, arti nama Asher selain berbahagia diberkati. Saya ulangi, arti nama Asher itu selain bahagia
diberkati. Itu arti namanya. Jadi dengan nama itu Tuhan merancangkan bagaimana kelak ini Asher. Dan kelaknya nanti saat mereka sudah di tanah Kanaan dan bagi-bagi tanah, tanah Asher ini tanah yang paling subur. Dan ditandai itu dengan kalimat di situ, kalau kita melihatnya itu di ayat 24 pasal 33 tadi ulangannya. Ulangan pasal 33 ayat 24 bagian akhir. Ya. Atau kita baca sesemua. Ayat 24 di pasal 33. Tentang Asher ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Jadi mencelupkan kaki dalam minyak itu artinya melambangkan kejayaan, melambangkan kekayaan, melambangkan kemakmuran. Ya, jadi nanti Asher itu dapat tempat yang betul-betul makmur. Ya. Dan minyak ini itu sebenarnya gambaran tentang zaitun. Karena minyak zaitun itu yang mahal. Dan di daerah Asher nanti ini itu zaitunnya banyak sekali. Jadi itu akan diberkati, orang-orangnya, tanahnya tempat dia tinggal diberkati. Dan hal yang terakhir, Asher ya, itu nanti sebagaimana katanya di sini kasih saudara, dia itu punya hubungan yang baik dengan semua saudara-saudaranya atau suku-suku yang lain. Sedangkan antara suku yang ini dan suku yang ini baku tidak enak. Tapi kalau Asher netral, dia bergaul semua dengan kawan-kawan suku-suku yang lain. Nah, itulah dia dikasihi dan dia ada aman begitu. Dan dia sangat nampak diberkati. Karena hubungan baiknya itu. Jadi itu Bapak Penatua Gaung. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa untuk kita bisa ikuti. Kenapa bisa Asher itu yang diberkati. Jadi dari nama itu saja sudah menunjukkan ia berbahagia, ia diberkati. Dan dari nama itu Tuhan bekerja untuk bagaimana jadi sesungguhnya tentang kehidupan kelak seseorang atau satu suku atau satu bangsa itu tergantung juga pada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya atau dalam hidup mereka. Jadi demikian itu dan mungkin masih ada lagi yang bertanya. Baik, kalau tidak ada lagi. Oh, Pan. Oh, silakan. Saya sedikit keluar dari apa tadi? Bacaan. Bacaan. Baca. Kejadian 25 Sintai Fatmawati disuruh Abraham. Dia punya anak namanya Ishak sama Ismail. Iya. Ishak Ismail ini masing-masing punya keturunan, tapi mereka itu harusnya mendapat warisan dari Abraham. Tapi ternyata tidak dibagi warisan. Malah bisa yang mendapat. Palestina dia dapat sampai hari ini menjadi Israel dan terjadi perang antara Palestina sekarang ini ternyata mereka bersaudara Bu. Jadi mereka bukan karena warisan yang mereka rampas sebetulnya. Jadi pertanyaannya Apa ini Ismail suka saudara Ishak. Jadi apa, sekarang dia karena tempat tinggalnya mereka beda-beda jadi rampas tanah Ismail perang sampai hari ini tidak pernah henti-henti. Padahal itu
Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kita tahu bersama bahwa Ishak itu anak perjanjian. Memang Ismail sebelum Ishak itu ada Ismail, tapi itu karena ketidaksabaran dari Sarah, sehingga memberikan budaknya dan lahirlah Ismail toh. Nah, Ismail tetap itu diberkati Tuhan, tetap dia mendapatkan warisan. Tetapi waktu diserahkan warisan oleh Abraham suruh dia pergi jauh, supaya konsentrasi dari Abraham ini bagi Tuhan, dia harus konsentrasi pada Ishak sebagai anak perjanjian. Nah, saya lupa di mana itu bagian. Tapi kalau kita lihat di 25 ayat 12, 25 mulai 12 itu ya. Nah, inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Ya, semua itu ya, Nabaita. Inilah anak-anak ayat 16. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja. Ya, mereka diberkati. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Setelah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan. Mereka itu mendiami, ya, ayat 18, daerah dari Hawila sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa mereka mendapat bagian, ya. Itu mungkin ayat sebelumnya, saya lupa itu. Ayat sebelumnya. Abraham mencapai umur ia meninggal, anak-anaknya. Ini nih. Ayat 25 ayat 6, coba lihat. 25 ayat 6. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Jadi ada warisan bagi mereka. Jelas ya? Nah, kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak. Itu sudah temukan ini ayat. Meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi dia harus pisah supaya Abraham itu konsentrasinya kepada ini anak perjanjian. Tapi mereka tetap diberkati, tetap diberi bagian. Ya. Nah, hanya akhirnya ya dalam perkembangan selanjutnya kan Asyur kita tahu bersama nanti mereka yang menyerang Kanaan atau mereka menjadi negara yang besar dan kemudian tapi itu semua sebenarnya dalam rancangan Tuhan gitu. Karena kesalahan dari Israel sendiri yang membuat mereka harus dibuang. Jadi Allah memakai kekuatan saudara mereka untuk membuat mereka dibuang, kan? Dijajah lagi oleh keturunan saudara mereka sendiri. Nah, jadi saya pikir untuk yang lainnya itu ke depan baru kita melihat lagi dalam konteks, karena itu panjang lagi Pak Han. Kalau Pak Hans omong tentang sekarang ini Mesir, itu panjang lagi. Iya, saya kaitkan dengan ayat 33 itu Israel dipuji sebagai Iya. yang tadi kan di sini berhubungan tadi itu makanya. Ya, terima kasih. Ya, tapi bagus kita bisa mengikuti. Saya juga bisa ingat-ingat kembali tentang apa yang kita sudah lewati yang lalu di kitab Kejadian. Baik, masih ada lagi buat Mama? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini bahan PA kita dan firman Tuhan yang kita sudah jadikan bagian bacaan khusus perenungan kita, dan terima kasih sudah berbagi berkat, baik itu lewat pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan maupun lewat pertanyaan untuk kita bersama-sama melihat dari firman Tuhan ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.